Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Sagita dari SDN 83 Singkawang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan pertama dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan peer teaching pembelajaran kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pagi, Bu. Ibu. Pagi, Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Bagaimana perasaannya sekarang? Semuanya sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Nia Apakah demam, Bu. hari ini? Oh, Nia demam ya? Iya, Bu. Kita Minum doakan teh aja, Kak, semoga nih ya. Nia segera sehat ya. Iya, Ibu. Kemudian, apakah hari ini semangat belajarnya? Semangat, Semangat, Bu. Bu. Semangat, Bu. Semangat ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba kalian angkat tangannya ke atas. Ayo, angkat tangannya diangkat ke atas. Kemudian angkat tangannya ke samping. Kemudian turunkan ke depan kembali. Baru diturunkan ke bawah dan duduk yang rapi. Udah semua? Dah, Tangan Bu. udah Dah, Dah, Bu. Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita mengawali pembelajaran kita dengan membaca doa. Kepada Suniman, dipersilahkan. Ya, terima kasih, Bu. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, Allah. berdoa selesai. Terima kasih, Suniman. Ya, Bu. Jadi, kenapa sebelum memulai pembelajaran kita harus berdoa agar apa yang akan kita kerjakan nanti, ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat dan mendapatkan ridhonya. Oke, baik semuanya. Setelah kita membaca doa, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua, Bu. Heri, Semua, Bu. Heri Krisnandi. Heri sama Dewi, Bu. Oh iya, Oh, Dewi. dua orang ya yang tidak masuk ya. Ya, Bu. Kenapa Ibu Demam ya, Kak tidak Nia. Bu, masuk? Heri tadi ada suratnya, Dewi nggak kasih surat, Bu. Alfa Dewi, Bu, ya. Oh iya, dua orang ya yang tidak masuk ya. Iya, Bu. Bu. Baik, setelah mengabsen kehadiran, kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Rakyat adil sentosa, beri bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Nah, anak-anak, barusan kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Nah, di lagu ini pesan ibu agar kita dapat meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Ya, silakan duduk kembali.
Nah, selanjutnya, coba kalian lihat dulu bawah-bawah bangkunya ada sampah enggak? Nggak ada, Bu. Nah, rapi Tak ada, Bu. semuanya. Ini banyak, Bu. Bang Kami sudah Suniman pikir nih. tadi, Bu. Di bawah meja Suniman banyak, Bu. Di belacinya, Bu. Ih, Ya, di laci Suniman. Bang Suniman banyak, Bu. Coba Permen, bungkus dibersihkan. permen Bu. masih banyak itu, Bu. Sudah saya buang, Bu. Tadi saya pikir. Oke, terima kasih ya semuanya. Nah, kenapa sebelum pembelajaran memang Ibu harus kalian mengecek dulu kesiapannya agar pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan lancar. Coba kalau misalnya di sekitar kita itu banyak sampah, terus berantakan dan kotor, untuk belajar aja kita udah nggak semangat kan? Ya, Bu, Jadi benar. kita Ya, semua harus selalu betul. menjaga kebersihan. Bersihan. Ya, selanjutnya anak-anak. Bersih. Masih ingatkah kalian tentang materi pembelajaran kita sebelumnya? Ayo, sebelumnya kita belajar tentang apa? Ibu, tentang tumbuhan. Tentang tumbuhan. Tumbuhan, Bu. Apalagi? Perkembangbiakan tumbuhan. Nah, coba Tentang lihat sila, Bu, sila. ya tentang sila, kemudian tentang perkembangbiakan Hewan, Bu. hewan. Nah, ini pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan. Nah, di gambar ini hewannya itu apa sih? Ada Ayam, hewan apa namanya? Ayam, Bu. Ayam. Ada berapa ayamnya? Satu ayamnya. Anak Satu ayamnya induknya, yang Bu. banyak, Anak Bu. ayamnya banyak, Bu. Iya, mamanya ada Ada satu 10, ya. ada 10 anak ayamnya, Bu. Iya ya, 10 ya. Anak ayahnya, Bu. Iya, anak ayamnya. Nah, jadi pembelajaran sebelumnya itu kita udah belajar tentang perkembangbiakan hewan. Nah, di sini di gambar ini kita sudah bisa melihat. Nah, hewan ini yang awalnya cuma ada satu mamanya ini atau induknya, kemudian di bawah-bawahnya di samping-sampingnya ini ada anaknya dalam jumlah yang banyak. Nah, jadi eh, jadi perkembangbiakan hewan itu ya seperti ini. Awalnya dia ada satu jumlahnya, karena dia berkembang biak, akhirnya menjadi banyak. Oke, nah hari ini kita masuk ke materi ya anak-anak. Hari ini kita masih belajar tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 2 tentang hewan sahabatku, dan pembelajaran 3. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah kalian diminta menentukan ide pokok dari teks laporan, kemudian cara perkembangbiakan hewan. Sebelumnya kita udah belajar tentang cara perkembangbiakan hewan. Hari ini kita menyimpulkan dan menyajikan dari berbagai macam perkembangbiakan hewan. Nah, ini materinya. Tujuan kita pertama, di sini kamu dapat menemukan ide pokok teks bacaan. Setelah menemukan, kamu dapat mengembangkannya dengan kalimat sendiri. Jadi dengan bahasa kamu sendiri. Kemudian, selanjutnya tujuan yang kedua adalah kamu dapat menyimpulkan dan menyajikan cara perkembangbiakan hewan. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kegiatan kita hari ini, pertama, kita akan mengamati. Nah, nanti Ibu akan menampilkan video, kamu diminta mengamati dan berdiskusi. Kemudian setelah itu kita akan melakukan tanya jawab. Tanya jawab tentang video tersebut. Nah, nanti ada juga kita akan melakukan permainan tebak hewan. Nah, nanti ada Ibu bagikan kelompoknya sesuai dengan nama-nama hewannya dan kita akan melakukan tebak hewan. Kemudian kita akan melakukan presentasi dan yang terakhir evaluasi. Jadi ini kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya anak-anak coba lihat ke depan. Di sini ada sebuah video. Sekarang tolong diamati ya videonya. Sekarang sudah jam 4 sore nih. Saatnya membersihkan kebun. Ayah sedang apa? Ayah sedang memberi makan ayam. Sini, bantuin ayah. Baik, Ayah. Pernahkah kamu mengamati hewan di sekitarmu? Misalnya ayam ini? Belum pernah. Seperti apa sih, Ayah?
Ayam adalah hewan berkaki dua. Ayam mempunyai cakar. Kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kakinya digunakan untuk mencari makan. Makanan berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ciri khas yang ada pada ayam yaitu ayam mempunyai cengger pada kepalanya. Ayam mempunyai bulu. Dan yang membedakan ayam dengan jenis unggas yang lainnya adalah suaranya. Ayam dapat berkokok. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi yang berguna bagi tubuh manusia. Wah, seperti itu ya Ayah. Ternyata ayam adalah hewan yang banyak manfaatnya. Kukuruyuk. Oke, anak-anak, gimana videonya? Sudah selesai? Sudah diamati? Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, Udah, di Bu. video ini ada seorang anak yang di halaman rumahnya. Nah, bapaknya ini sedang memelihara beberapa ayam. Nah, ayam itu tadi ada gambar apa aja sih? Selain ada ayam, Biji Ada jagung, Bu. Biji jagung, ya, Bu. dia makan. Ya, bapaknya sedang memberi makan ayamnya dengan biji jagung. Kemudian ada apa lagi di video itu? Kandang, Ada Bu. telur, Bu. Ada telur yang banyak ya. Ya, Bu. Kemudian telur itu ada yang sudah menetas? Belum, Bu. Ada, Bu. Ya, ya, Suniman ini. Salah lihat, Bu. Ya, tadi. Malum saya kan di belakang, Bu, duduknya. Oh iya, nggak kelihatan ya Suniman ya. Iya, Bu. Ya, jadi tadi selain ada ayam, kita juga melihat ada beberapa telur dan di antara telur itu ada yang sudah menetas. Kalau menetas akan mengeluarkan apa telur itu? Anak ayam, Bu. Anak ayam. Nah, setelah mengeluarkan anak ayam itu akan membesar dan berkembang biak, akhirnya menjadi induk ayam kembali. Nah, kemudian di video ini juga ada manfaatnya. Untuk telur yang belum menetas itu, telurnya itu bisa bermanfaat untuk manusia. Apa manfaat telur itu? Tuh, Bu. Ada makan proteinnya, Bu. Sayur, Bu. Untuk tubuh, Bu. untuk Untuk Ada apa? proteinnya, Bu. Iya. Sarapan, Bu. Tadi saya sarapan telur. Oh iya, Sri tadi sarapan telur ya. Ada yang Ya, sama Bu. dengan Sri sarapannya? Nah, jadi telur itu bermanfaat untuk manusia. Pertama, untuk sebagai sumber energi. Karena telur itu mengandung banyak proteinnya. Selain telur, ayamnya ini juga bermanfaat untuk manusia. Kalau ayamnya kita potong, terus kita masak dan bisa kita konsumsi. Nah, itu sangat bermanfaat untuk tubuh manusia. Nah, selanjutnya... Sekarang Oke, selanjutnya coba lihat anak-anak, di sini ada berbagai macam gambar hewan. Ayo, ada hewan apa aja? jerapah, Ada Bu. Jerapah. jerapah, Bu. Kodok, Panda, Bu. Bu. Oke. Kucing, Bu. Gorila Ular. mirip Suniman. Biawak, Apa? Bu. Nia apa? Gorila mirip Suniman, Bu. Oh iya, mirip ya Suniman ya. Kemudian ada hewan apa lagi? Banyak ya hewan-hewannya. Dengan Nah, gitu, Nia, nanti saya balas nanti tuh ada yang pink, warna pink tuh. Ah. nggak boleh balas-balasan. Nah, jadi Iya, Bu. di gambar ini terdapat berbagai macam makhluk hidup. Nah, salah satunya ya makhluk hidup itu adalah hewan. Makhluk hidup itu kan dibagi tiga. Ada tumbuhan, ada hewan, dan ada manusia. Manusia. Nah, di sini ada berbagai macam hewan. Nah, salah satunya yang pertama gambar apa ini? Kelihatan nggak? Jerapah, Bu. Jerapah, Bu. Jerapah. Yang kedua ini Jerapah.
Katak. Katak, Bu. Itu kodok ya, bukan Kodok katak. atau katak ya, Bu? Ya, Katak. kodok atau katak. Kodok. Ya. Kemudian yang ketiga gambar apa ini? Panda, Bu. Seniman, Bu. Gambar Suniman. Aduh, udah boleh gitu Rajali. Oh, maaf, Bu. Saya pikir itu Bang Seniman. Iya, kemudian yang keempat gambar apa? Singa. Nah, Ya, Bu. banyak ya. Nah, dari berbagai macam hewan ini, dia memiliki perkembangbiakan yang berbeda-beda. Nah, sesuai dengan materi kita, di tujuan tadi kita akan mempelajari tentang berbagai macam perkembangbiakan hewan dan mengelompokkan hewan-hewannya berdasarkan perkembangbiakannya. Oke, selanjutnya, nah dari gambar ini kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di kelompok ini nanti kita akan mendiskusikan tentang tujuan pembelajaran kita yang tadi. Nah, Suniman, Siap, Bu. ayo Suniman bantu Ibu ya bagi Iya, kelompoknya. Bu. Kita Iya, bagi Bu. kelompoknya menjadi 3. Untuk Iya, kelompok Bu. pertama itu Ibu beri nama kelompok bertelur. Yang kedua, kelompok kedua Ibu beri nama melahirkan. Dan Iya, yang Bu. kelompok ketiga bertelur dan melahirkan. Iya, Bu. Nah, silakan duduk sesuai kelompoknya ya. Iya, Bu. Kemarin kan sudah di itu, Bu. Sudah disiapkan Ibu. Iya, ini sama dengan kelompok yang kemarin. Iya. Oke, setelah itu, nah coba kalian lihat di sini ada teks bacaan. Judulnya apa? Rusa Bawen. Rusa Bawean. Yuk, sama-sama yuk kita baca teks bacaan tersebut. Bacanya Hewan dengan yang mempunyai teliti tanduk ya. tidak hanya kerbau, banteng, dan kambing, tetapi rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa Bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Tempat hidup asli rusa Habitat Bawen penduduk adalah rusa di Pulau Bawean. dan Makanan makanan rusa berupa rusa buah, daun, ranting, kulit kayu, dan pucuk-pucuk yang semua pohon. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga yang rusa betina sebagai pusatnya, sedang rusa jantan biasanya jalan sendirian. Kita ikut berkelompok jika berkelompok sendiri. Sudah, Bu, sudah dibaca, Bu. Sudah dibaca Nama semua? rusanya Bawean ya? Ya, Rusa Bawean. Nah, di Rusa Bawean ini apa sih yang diceritakannya di dalam cerita ini? Ciri-ciri rusa bawean, Bu. Ciri-ciri rusa. Gimana ciri-cirinya anak-anak? Punya tanduk punya 3. tanduk, Bu. Nah, iya. Rusa itu punya tanduknya. Yang jantan dewasa itu dia memiliki tanduknya bercabang 3. Nah, tanduknya ini ada fungsinya. Apa fungsinya? Melindungi tubuh, Bu. Ya, Musuh. untuk melindungi dirinya dari musuhnya. Untuk Kemudian Rusa mengalahkan Bawean. musuhnya, Bu. Oke, ya. Kemudian Rusa Bawean ini makanannya apa? Mungkin beras ya, Bu, dia? atau nasi, Bu. Buah, Makan Bu. buah, Bu, makan buah. Oh iya, saya salah, Makan Bu. buah. Makan buah, Bu. Iya, dia makan buah-buahan dan daun-daunan. Makan kulit kayu, Bu. Iya, berarti kaki giginya kuat ya? Ya, Bu. Iya, nggak patah, Kalau- Bu. Ya, rajin gosok gigi dia, Bu. Iya, bener. Di sini Nia rajin ya gosok giginya ya. Iya, Bu. Rajin, Giginya nih, Bu. Bu. Oh iya, giginya bagus. Nah, Rusa Bawean ini Kak Nia, hidupnya giginya ada cabai, Kak Nia. Iya, Kak. Iya. Nanti Kena potong prank. ya. Kak Nia kena prank. Udah, Rajali, kembali ya. Fokus ya kita Iya, belajar. Kak. Iya, Bu. Nah, di Rusa Bawean ini dia hidupnya secara berkelompok. Oke, setelah kamu mengamati teks bacaan tersebut, Ibu akan membagikan LKPD 1 dan 2. Nah, untuk LKPD 1 dan 2-nya, yang 2-nya disimpan dulu ya. Karena di teks bacaan ini untuk mengerjakan tugas di LKPD 1. Ayo, duduk yang rapi, Ibu bagikan lembar LKPD-nya ya. Siap, Bu. Oke.
Nah, LKPD 2-nya disimpan dulu. Kamu coba amati LKPD 1-nya. Perhatikan LKPD 1-nya. Sudah. Nah, di LKPD 1 ini kamu diminta menentukan ide pokok dari teks bacaan yang tadi kamu baca, yaitu tentang rusa bawean. Nah, setelah kamu membaca itu, teks bacaan tadi, kalau misalnya masih belum ini boleh ya, nanti dibaca kembali teksnya. Nah, kamu diminta mendiskusikan dan menentukan apa ide pokok dari paragraf tersebut. Setelah menentukan ide pokok paragraf tersebut, tentang apa, kamu tuangkan menggunakan bahasa kamu sendiri. Yo, anak-anak, paham nggak tugasnya apa? Atau ada yang ingin bertanya? Sebelum kita mulai mengerjakannya, ada yang masih... Bu, saya masih kurang paham nih Bu, gimana cara menentukan kalimat utamanya Bu. Oke, nah di sini kalimat utamanya kamu harus membaca dulu dan memahami isi bacaan itu tuh tentang apa. Setelah paham isi bacaan itu tentang apa, kamu bisa menemukan ide pokok. Nah, setelah itu barulah kamu tuangkan menggunakan bahasa sendiri. Oke, paham Rejali? Ya Pak, Bu, saya sudah paham Bu. Oke, yang kelompok lain sudah paham semua? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau sudah paham, sekarang dipersilahkan mengerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Oke, dipersilahkan ya anak-anak. Baik, Bu. Jangan lupa ya, karena ini tugas kelompok, kalian semua harus berdiskusi. Sampai berapa menit nih? Waktunya 10 menit. Ada yang udah selesai? Udah, Bu. Oke, ya, baik. Yang kelompok lain udah selesai? Sudah, Bu. Oke. Nah, kemudian setelah mengerjakan LKPD, silakan dikumpulkan dulu. Nah, dikumpulkan nanti akan kita diskusikan sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya, Mau, nanti kakak sebelah. setelah selesai mengerjakan LKPD 1, coba sekarang keluarkan LKPD 2-nya yang tadi Ibu bagikan. Oke, sudah? Sudah dikeluarkan LKPD 2-nya? Sudah, Bu. Oke, nah sebelum kita lanjut di LKPD 2-nya, coba kita tepuk semangat dulu. Biar belajarnya tambah semangat. Yuk anak-anak semuanya, berdiri semua. Siap, Yuk, Bu. rentangkan tangannya. Luruskan ke depan. Yuk, kita mulai tepuk semangat. 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 Hore. Hore. Oke, masih semangat ya belajarnya ya. Semangat, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya coba kalian lihat ke depan. Di sini ada video. Sekarang kita mengamati videonya ya. Di dunia ini, banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat pelajar tahu nggak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah
proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sepertinya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, hewan vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-ciri dari hewan ini yaitu mereka memiliki daun telinga dan biasanya termasuk jenis hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi sobat pelajar, hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan kemudian telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Demikian penjelasan macam-macam mengelompokkan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Oke, dah anak-anak. Tadi kita udah nonton videonya. Nah, sama. Sebelumnya Ibu ada menunjukkan tentang gambar ayam. Nah, sekarang di video tadi, di situ terdapat berbagai macam hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan tugas kita di LKPD 2, bagaimana kalau kita bermain dulu? Ayo, semangat enggak bermainnya? Semangat, Bu. Semangat ya. Oke, Kenapa, Bu? Main apa, Bu? Kita akan bermain tebak hewan berdasarkan kelompoknya. Nah, tadi kan sebelumnya udah Ibu bagi kelompoknya berdasarkan nama-nama perkembangbiakannya. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan, dan ada yang bertelur dan melahirkan. Yang tadi kelompok bertelur siapa aja? Coba angkat tangan yang kelompok bertelur. Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. kelompok yang melahirkan. Saya, Bu. Oke, Saya, Bu. Mama saya habis melahirkan, Bu. Oh iya, dapat adik baru ya, Nia ya. Kemudian Kemudian nambah lagi dedeknya. kelompok yang bertelur melahirkan. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, nah masing-masing udah ada kelompoknya. Tapi nanti di permainan ini, anggota yang ada di kelompok sekarang itu akan berpindah sesuai dengan perkembangbiakannya. Jadi nanti kalian akan Ibu bagikan gambar hewan, secara acak ya hewannya. Nanti Suniman bantu Ibu ya, Suniman ya. Siap, Bu. Nanti Suniman ada Ibu kasih reward. Ya, Nah, Bu. jadi nanti Asik, Bu, asik. masing-masing akan mendapatkan satu buah gambar hewan. Nah, di gambar itu nanti kalian akan menentukan, oh hewan ini masuk ke kelompok yang mana. Misalnya, Nia dapatnya ayam. Berarti ayam masuknya kemana, Nia? Kelompok saya. Ayamnya masuk ke bertelur, Bu. Bertelur. Oke, ya, ayamnya masuk ke kelompok bertelur. Jadi Nia langsung lari atau pindah ke kelompok bertelur. Itu juga sebaliknya. Kalau misalnya ada dapat gambar sapi, sapi itu masuk ke kelompok yang melahirkan dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah kalian masuk ke kelompok masing-masing, nanti baru kalian akan maju ke depan dan menunjukkan, oh apa saja sih hewan yang perkembangbiakannya dengan cara bertelur, apa saja hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan apa saja hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan. Oke, paham enggak kira-kira anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau paham, sekarang kita mulai permainannya. Yuk, Suniman, mulai kita jalan. Bagikan lembarnya. Ya, Bu. Dan tolong diamati ya gambarnya itu. Iya, Ya, Bu. Mulai lagi.
Ya, Sri, ada apa, Sri? Maaf, Bu. Bangku saya ganggu, Bu. Oh, nggak boleh ganggu-ganggu. Ayo konsentrasi belajarnya ya. Maaf. Oke, udah dapat semua ya? Suniman. Ini yang penguin beranak atau bertelur ya, Suniman ya? Ayo. Itu betelur. Bukan beranak. Telur. Oh iya. Makasih ya. Oke, Kan sudah tidak ya? ada daun telinganya. Oh, iya. Udah semua? Tutup ya, gambarnya jangan dilihatin ke temannya, ditutup dulu. Ya, Bu. Oke, sudah? Sudah tahu kira-kira masuknya ke kelompok yang mana? Oke, kalau sudah tahu, sekarang Ibu hitung ya. Kalau Ibu hitung sampai 3, langsung kalian berjalan menuju ke kelompok kalian masing-masing. Yuk, 1, 2, 3. Ayo, ya cari kelompoknya. Ih, Jali, jangan dorong-dorong lah. Jali. Peluk ya Kak Yania ya. Ibu, Jali nakal, Bu. Jali. Bilangin kamu nanti sama Mama. Iya. Maaf Kak. Ya, duduk sesuai kelompoknya. Ya Bu. Oke, sudah. Dah. Nah, sekarang orang-orangnya beda kan dengan kelompok yang sebelumnya? Beda, Bu. Ya, oke. Kemudian sudah duduk di kelompoknya, kumpulkan gambarnya sesuai dengan teman-temannya, dikumpulkan gambarnya. Apa, Pak? Gambarnya dikumpulkan. Kak Dina, sisa 5 menit lagi ya. Oke. Nah, udah dikumpulkan. Nah, ayo kelompok yang bertelur, silakan maju, tunjukin gambarnya. Oke. Ya, selanjutnya. Oke, udah selesai ya permainannya. Setelah bermain, kita lanjut. Kertasnya, gambarnya disimpan, kita lanjut kembali ke LKPD 2. Ayo, LKPD 2-nya tadi. Udah dikeluarkan LKPD 2-nya. Nah, sekarang LKPD 2 ini tugasnya kamu diminta mengelompokkan hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Sama seperti yang tadi, cuman kalau yang tadi kita permainan itu kamu belum menuliskan, nah di LKPD 2 ini kamu menuliskan hasil yang tadi kita lakukan di permainan. Oke, paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham. Oke. Udah selesai, Bu. Sudah selesai ya. Oke, kalau sudah selesai, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Baik, Bu. Ayo sini kumpulkan. Sini. Ya. Nih, Bu, udah selesai. Oke, terima kasih, Vero. Nah, setelah selesai mengerjakan LKPD 1 dan 2, sekarang kita melakukan presentasi. Nah, presentasi ini kamu diminta sesuai kelompoknya mendiskusikan secara bergantian di depan hasil yang tadi kamu kerjakan. Kemudian kelompok lain memberikan tanggapan berdasarkan hasil diskusi temannya. Ayo, kelompok 1 dulu ya. Ya, Bu. Oke. Saya duluan Bu, kelompok saya duluan Bu. Ya, silakan Rajali. Nah, Rajali dulu ya. Nah, Ya, silakan Bu. Rajali. Udah selesai. Sudah ya. Nah, bagaimana teman-teman kelompok lain? Setuju nggak dengan hasil dari kelompoknya Rajali? Bu, saya masukkan ular ke yang melahirkan Bu. Salah atau benar ya Bu ya? Ya. Ularnya itu kira-kira melahirkan atau bertelur? Atau bertelur dan melahirkan? Saya tidak tahu, Bu. Ayo, coba yang tahu. Gantung ularnya, Bu. Gantung ularnya ya. Ya, karena ada ular yang memang dia melakukannya itu bertelur dan melahirkan. Ada yang hanya bertelur. Tapi yang digambar ini adalah hewannya berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya. Bu, ya. kelompok Bang Suniman belum, Bu? Ya, Suniman. Udah siap Kak Suniman? Ke WC dia, Bu, kebelet. Oh, iya. Kelompok Kani aja, Kak, Bu. Ya. Sambil nunggu Suniman, kita lanjut kelompok lain ya. Bu, kata Bu tadi dapat permen
Saya minta permen, Bu. Iya, Saya tempe betul. pertama, Bu. Jangan kasih Bu, seniman ke WC. Ya, tunggu ya. Kita tunggu sampai selesai semuanya ya. Nanti baru akan Ibu berikan reward. Rewardnya kira-kira mau permen atau apa? Mau permen aja, Bu. Aja, oke. Nah, untuk yang kelompok 1 tadi sudah ya, Rajali ya. Siap, Bu. Makasih ya. Oke, yuk tepuk tangan anak-anak semuanya. Nah, terima kasih Rajali. Sore. Nih, silakan pilih mau permen atau apa, silakan. Bagi ya dengan teman kelompoknya ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian mengerjakan LKPD 1 dan 2, nah di sini dari pembahasan kita sebelumnya, jadi kesimpulannya bahwa makhluk hidup itu atau hewan itu berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, dan bertelur, melahirkan. Oke, nah sekarang kita melakukan evaluasi. Kalian duduk sesuai kelompoknya lagi ya, bukan kelompok yang barusan, tapi kelompok yang pertama. Duduk sesuai kelompok yang pertama. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ya. Udah dapat semua soalnya? Udah, Bu. Oke, nah di soal ini kamu silakan mengerjakan soal evaluasinya. Ibu beri waktu 15 menit. Apabila ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ya. Oke, silakan. Silakan mulai mengerjakan. Selesai, Bu. Oke. Sudah selesai semuanya? Ya, Bu. Iya, selesai nomor 2. Nia nomor 2, Vero nomor 1. Ya. Oke. Udah semua ya? Oke, sekarang kita melakukan refleksi. Ya, coba. Sebelumnya kita udah nonton video, terus melakukan permainan. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Senang dah? Sedang, Bu. Senang, Bu. Ada yang ngantuk enggak selama pembelajaran Tidak, tadi? Bu. Iya. Terus kegiatan apa yang paling kalian sukai selama pembelajaran tadi? Bermain. Main, Bu. Kata Bu, kata. Main yang dorong-dorong sama Kak Nia, Bu. Iya. Ih, kamu Jali. Tadi hadiahnya udah dibagikan Kak Jali dengan kawannya. Jangan makan sendiri ya, bagi ya sama Saya ngambil 2 ya, Bu. Ih, Jali masih jam pelajaran udah makan, Bu. Nggak boleh Jali, makannya nanti tunggu istirahat. Disimpan dulu makanannya. Saya pengen, Bu. Oke. Nah, baik anak-anak. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, kita belajar tentang bagaimana cara menentukan ide pokok. Kemudian, perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi 3. Pertama itu secara ovipar atau bertelur, kedua itu secara vivipar atau melahirkan, dan yang ketiga itu bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Dan hewannya juga udah kita ketahui ya, apa-apa saja hewannya. Oke, nah kemudian ini materi selanjutnya ya anak-anak untuk besok. Untuk besok kita akan masuk ke materi tentang pelestarian hewan. Masih ada hubungannya dengan materi yang sekarang. Nah, jadi di materi berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara melestarikan hewan itu. Bagaimana agar hewan itu tidak punah. Oke. Baik, Bu. Nah, pesan Ibu, cara kita melestarikan itu dengan cara pertama kita harus menjaga hewan yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara menjaganya? Pelihara, Bu. Ya, dipelihara dengan baik. Dikasih makan, Bu. Iya, harus diberi makan. Ayamnya kalau sudah besar disembelih, Bu. Bener, boleh. Jadi karena hewan itu makhluk hidup, dia kan berkembang biak, dia hidup. Jadi memang harus diberi makan. Nah, salah satu cara kita menjaga hewan itu dengan cara memberi makan. Tapi ada memang beberapa hewan yang tidak boleh dipelihara. Bisa dijaga dan dipelihara, tapi ada tempatnya. Kalau kita di rumah, cukup kita memelihara hewan apa yang biasa bisa dipelihara di rumah? Kucing, Kucing, Bu. Kucing. Kemudian tikus, Bu, tikus.
Tikus. Nia pelihara Bebek. tikus. Di rumah Nia banyak tikus, Bu. Mama Oh, suka pelihara tikus. nggak apa-apa. Kemudian bebek. Nah, ada juga hewan yang bermanfaat untuk manusia ya. Salah satunya tadi ayam. Kata Rajali tadi ayam. Nanti kalau udah besar dipotong ya Rajali ya. Iya, Bu. Nah, bermanfaat untuk manusia. Oke, ini pesan-pesannya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sekian pembelajaran kita tentang tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 3. Kita lanjut besok. Semoga semuanya sehat. Semoga semuanya bisa hadir besok ya belajarnya ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke. Selanjutnya sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Ayo, Suniman sudah masuk ya, Suniman? Sudah, Bu. Udah. Kakak izin ke belakang, Bu. Iya, nggak apa-apa. Giliran Kak Nia, Bu. Mimpin doa, Bu. Suniman ya. Yo, anak-anak, Suniman, ayo pimpin doanya ya. Siap, Bu. Baiklah, teman-teman. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Suniman. Ya, setelah berdoa, bukunya boleh disimpan ke dalam tasnya. Dan silahkan berbaris ya. Oke, berbaris yang rapi. Udah, jangan sampai ada yang ketinggalan bukunya. Dimasukin semua. Sudah? Udah, Bu. Oke, ya. Sekarang silakan setelah kita baca doa, silakan berbaris dan pulang. Semoga semuanya Masih sehat pagi, ya. Bu. Saya Ya. mau bermain dulu, Bu. Ya, bolehlah mainnya. Oke, anak-anak, sampai bertemu besok. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Bu, mantap kita Jali baju nanti kopri. propertinya, Bu.